serta dorongan oleh kuasa daripada Roh Kudus membawa kami dalam kesatuan hati untuk bersama-sama duduk diam di dalam hadirat-Mu serta belajar dari setiap kebenaran firman-Mu, karena kami adalah murid-murid-Mu yang terus akan dibimbing, dituntut menjadi sempurna seperti Kristus sempurna adanya. Biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kami, sehingga setiap pelayanan kami, pemberitaan kami, dan kesaksian hidup kami memberi dampak yang luar biasa, karena Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya malam hari ini kekuatan sukacita yang daripada Allah melimpah bagi kami semuanya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sampai kita katakan amin. Salam bagi kita semuanya. Ya, malam hari ini kita bersyukur ya, kita boleh belajar bersama. Ya, saya belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga sama-sama kita belajar. Kalau di modul yang pertama kita belajar kita pelajarannya itu judulnya puasa salib, ya kan? Masih ingat ya, puasa salib. Jadi apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib menjadi berkat bagi kita. Sekarang kita yang sudah menerima puasa salib, sekarang kita mau berjalan ya sejalan dengan Kristus, yaitu tidak lagi hanya bicara mengenai puasa salib, soal bicara berkat-berkat melulu, tapi sekarang kita mau sejalan dengan Kristus dan mengambil tanggung jawab dengan memikul salib. Katakan amin. Wow, memikul salib ya tentu berat. Nah, coba ditampilkan. Nah, yuk kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Pelajaran 2. Ya, kita Matius. Ya, kita baca dulu satu ayat. Oke. Kita buka dulu Alkitab kita, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ya, sama-sama kita baca. Matius 16 ayat 24. 2-3 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Kembali 2-3 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Nah, sebelum Yesus berbicara ini, apa yang terjadi? Ya, sebelum Yesus berkata setiap orang yang mau ikut Aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu dia mengikut Aku. Sebelumnya apa yang terjadi? Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati, diserahkan diserahkan oleh tokoh-tokoh agama kepada orang berdosa. Lalu tiba-tiba datanglah si Petrus, ditarik Yesus ke samping sedikit. Dia bilang, "Guru, janganlah hal itu terjadi. Dijauhkan Allah lah itu dari engkau." Lalu Yesus katakan begini kepadanya, "Enyahlah engkau iblis." Nah, Yesus cerita bahwa dia akan mati, menderita. Petrus kan baik loh, ya kan? Petrus sangat baik loh sama Tuhan Yesus kan. Dia bilang begini, "Guru, janganlah itu terjadi. Dienyahkan Tuhan lah itu dari engkau." Tapi Yesus katakan apa? "Enyahlah engkau iblis." Ngeri loh, ya kan? Enyahlah engkau iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh
Allah. Nah, Bapak Ibu dan kita semua yang ada di sini, di dalam dunia ini, mau apapun, mau kita masuk kepada sesuatu atau masuk kepada sebuah lembaga, mau masuk ke organisasi, mau bekerja, mau apapun, pasti ada syaratnya. Percaya tidak? Tapi banyak orang menjadi Kristen tidak mau syarat. Kalau boleh suka gua, kan gitu, suka-suka saya, mau berbuat apa, suka-suka saya. Nah, coba bayangin, untuk masuk TK itu ada syaratnya. Harus lulus dulu Pak, tahu usianya minimal sekian. Nah, kalau masuk SD, kalau di zaman saya dulu, nggak tahu dengan zaman yang Pak Agus ya. Nah, karena dia lebih senior dari kita. Ingat dulu. Nah, dibawa kita ke kantor kepala sekolah, mau masuk SD, baru dibilang gini, buat tanganmu begini. Masih ingat itu? Pak Berkah masih gitu ya? Masih gitu juga ya, berarti jauh berbeda kita. Nah, kok nggak sampai dia bilang belum bisa kok masuk SD, pulang dulu, latihan dulu. Nah, bayangin mau masuk SD harus bisa pegang kuping. Nah, itu masuk SD. Mau SMP bagaimana lagi? Harus ada ijazah SD. Dan itu pun diseleksi. Ya kan? Apalagi zaman sekarang ini makin lebih rumit lagi. Ada zonasinya. Masuk SMA tambah rumit, masuk perguruan tinggi makin rumit. Nah, jadi semua ada syarat-syarat. Mau bekerja, kan gitu. Wah, saya kalau bisa jadi tentara lah, angkatan darat. Apa persyaratannya? Tingginya, ya kan? Kalau tidak sesuai dengan tingginya, nggak bisa juga. Mari dilihat nampak kakinya. Kalau kakinya kaki apa yang katanya kaki bebek, ya datar, tidak bisa. Jadi harus kaki apa? Melengkung dia. Nah, banyak lagi syarat-syarat yang lain. Nah, demikian juga dengan kita menjadi murid Kristus juga ada syaratnya. Katakan amin. Kalau gini mulai tidak enak ini ikut Kristus. Nah, saudara, menjadi murid Kristus itu juga ada syaratnya. Apa syaratnya, saudara itu? Yang pertama, harus menyangkal diri. Katakan amin. Amin. Nah, apa maksudnya menyangkal diri? Saya sebenarnya ingin ubah apa itu ya. Saya ingin lembaik, tapi tidak bisa semua saudara diedit ya, dan juga kalau saya dimasukkan video juga tidak bisa, gitu ya. Jadi nanti kita kalau lihat ada video itu terpisah dia. Nah, jadi yang pertama saudaraku menyangkal diri. Ini syarat pertama menjadi murid Yesus. Menyangkal diri artinya menyerahkan kehendak bebas kita kepada kehendak Bapa. Katakan amin. Nah, jadi kehendak bebas kita serahkan kepada kehendak Bapa di sorga. Jadi kita yang mau menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, bukan lagi suka-suka kita, tapi kehendak bebas kita itu kita serahkan kepada Bapa di sorga. Akhirnya kehendak Bapa di sorga itulah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Kecenderungan banyak orang menjadi Kristen pada hari ini masih mengikut keinginannya, bukan mengikut apa yang menjadi kehendak Bapa, tapi mengikut daripada kehendak dirinya sendiri. Apalagi kalau sudah menerima baptisan Roh Kudus dan sudah mengalami karunia-karunia roh dan pengurapan Tuhan ada di dalam dirinya, ya, sulit untuk menunduk. Banyak orang sulit menundukkan diri, menyangkal dirinya. Karena kenapa? Merasa bisa, merasa boleh, merasa sanggup melakukan banyak hal. Memang kita akan datang disertai dengan kuasa, tanpa apa? Dengan kita tidak menuruti apapun yang menjadi kehendak Tuhan selagi nama Yesus yang kita sampaikan. Tapi persoalannya begini, apakah itu sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak? Makanya nanti orang-orang yang tidak menyangkal diri melayani Tuhan di dalam pengurapan yang hebat, dan kita melihat ada mujizat menyertainya, tapi di kemudian hari Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Coba baca itu Matius 7 ayat 27. Kurang apa itu orang? Ada kuasa bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, karena engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Nah, jadi saudara, inilah yang menjadi pergumulan, inilah yang menjadi renungan
bagi kita, bagi saya secara pribadi, ini yang menjadi yang menjadi pergumulan secara pribadi. Gimana saya mau melakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Bisa saja yang terjadi mujizat, bisa saja terjadi orang-orang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi apakah saya berjalan sesuai dengan kehendak Bapa? Tapi Kristus itulah yang dilakukannya. Seperti doa di taman Getsemani itu. Nah, kita melihat Yesus betul-betul sebagai manusia, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia betul-betul menyerahkan segala hak kekuasaannya, keilahiannya, mujizat kuasa yang menyertainya. Itu tidak pergunakan dengan sembarangan. Tapi apa kata Bapa, apa kata Allah Bapa kepada dia untuk diperkenankan, untuk dia kerjakan, itu yang dikerjakan. Makanya saudaraku, dengan Yesus Sang Firman itu mau menjadi hamba Allah, menjadi manusia, sebenarnya dia sudah menaklukkan pekerjaan si jahat itu, menaklukkan daripada si iblis itu. Karena kenapa? Allah yang mulia mau turun jadi hina, menjadi manusia, rela menjadi lahir di kandang domba, padahal dia raja. Kok mau dia? Sebenarnya di situ setan sudah mulai dikalahkan. Dan terus pencobaan itu dan pencobaan yang dialami oleh Kristus itu dirasuki orang-orang banyak. Apalagi pada waktu dia disalibkan, coba itu ocehan-ocehan orang banyak itu. Yang pertama dioceh orang banyak. Wih, katanya orang lain dia selamatkan tapi dirinya tidak. Ahli Farisi, orang Taurat, pemimpin-pemimpin agama, dia berkata begini, selamatkan dirimu, maka kami akan percaya kepadamu. Orang jahat yang ada di kiri kanan juga seperti itu. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Nah, selalu apa? Ego, keinginan, kehendak bebas itu selalu digoda oleh setan itu. Apakah Yesus tidak bisa melakukan sesuatu yang hebat? Bisa, saudaraku. Ya, bisa. Lihat aja pada waktu dia ditangkap itu. Ya, pada waktu dia ditangkap, Petrus itu mengambil pedangnya, langsung ditebas telinganya si Malkus itu, ya, langsung putus, saudaraku. Begitu putus, Yesus katakan, sarungkan pedangnya. Orang yang memakai pedang akan mati oleh pedang. Nah, sarungkan pedangnya, lalu diambil telinga. Nah, coba saudara, kalau kita itu orang melakukan kejahatan kepada kita, pasti ego kita pasti akan muncul. Kutonjokkan kau nanti, kira-kira begitu. Mati kau di situ. Udah kau rasakan, kena pedang kau kan? Nah, bisa aja begitu, ya. Atau setidaknya mengumpat dia. Tapi tidak, saudaraku, kehendak bebas itu dilepaskan. Kalau Yesus sekalipun, kalau Yesus mempergunakan kehendaknya di dalam kemanusiaan itu, dia pergunakan, dia tidak akan sampai kepada kayu salib. Tapi justru itulah yang menjadi jalan menuju kepada salib itu. Dia mati di atas kayu salib, turun ke dunia orang mati. Lalu waktu dia turun ke dunia orang mati, itulah menjadi jalan menghancurkan daripada kematian itu. Lalu dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan kepada kita setiap kita orang percaya, sehingga kita bernyanyi lebih daripada pemenang. Amin. Nah, jadi ketaatan kita, kehendak bebas kita menyangkal diri, seluruh kehendak bebas kita serahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan berarti kita tidak sanggup, ya. Bukan berarti kita tidak sanggup. Yesus bukan tidak berarti tidak sanggup, dia mampu melakukannya, tapi dia tahu itu bukan kehendak Bapa. Jadi seperti itulah murid-murid Kristus. Mencuri bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena dia tahu itu bukan firman Allah. Amin. Nah, ya, melihat video-video video-video pornografi bukan karena orang tidak ada yang lihat, tapi karena dia tahu ini melanggar kekudusan. Amin, saudara. Amin. Nah, ada orang yang memancing emosinya. Bukan kita tidak bisa tonjok karena lebih kecil badannya, kita tendangkan aja bisa. Tapi kita tahu itu bukan kehendak Tuhan, melanggar daripada firman Allah, maka kita tidak lakukan, sehingga kita menjadi menderita di dalam kebenaran. Itu maksudnya menyangkal diri. Nah, berikutnya pikul salib, ya, siap menyerahkan segalanya bagi Allah dan tidak menyayangkan nyawa bagi Allah. Tuhan di atas segalanya. Amin. Nah, itu maksudnya. Nah, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Artinya dia tidak
Siapa yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Nah, gitu. Jadi dengan kita memikul salib, itu artinya Tuhan di atas segalanya. Ya, Tuhan di atas segalanya. Baik hobiku, baik pekerjaanku, baik waktuku, Tuhan di atas segalanya. Bukan lagi diriku. Nah, itu yang kita harus pahami. Baru setelah itu kita ikut Yesus. Mengikut Yesus, saudaraku, memang ada suka dukanya. Ya, kalau kita lihat murid-murid ikut Yesus, kalau ke pesta pasti enak. Amin, saudara. Nah, Yesus pernahnya saudara lihat di dalam Alkitab Yesus membawa murid-muridnya ke pesta? Pernah. Di mana itu? Di Kana. Ya kan? Minum anggur orang itu, puas orang itu. Karena Yesus buat mujizat. Ada kalanya kita ikut Yesus senang berlimpah-limpah, saudaraku. Nah, Yesus senang diundang makan. Murid-murid ikut makan enggak? Ikut. Apalagi yang undang orang kaya, saudara. Ya kan enak lah, saudara. Ikut Tuhan, makan-makan enak. Tapi tidak selamanya begitu. Yesus meninggalkan orang banyak, kadang-kadang orang banyak itu ditinggalkan, lalu mereka naik kapal. Naik perahu layar, ya. Begitu masuk di sana, apa yang terjadi? Di tengah badai itu ombak luar biasa. Nah, jadi kita mengikut Tuhan itu juga seperti itu. Sangkal diri, pikul salib, lalu ikut Tuhan, seperti itu. Ya. Nah, lalu meninggalkan segala sesuatunya hanya menjumpai orang gila di Gadara. Mau tidak saudara seperti itu? Nah, mau tidak mau, semangat saudara, karena kita mau mengikut Yesus. Amin. Nah, makanya kita tidak boleh pilih pelayanan. Iya kan? Wah, gak enak kalau kayak gini. Satu orang pun harus kita layan kalau Tuhan menuntun kita. Mau orang gila, mau orang apa, dan lain sebagainya. Makanya kita bergerak di atas itu, saudara. Ya. Nah, jadi Yesus diusir orang, tidak selamanya diterima, ada juga diusir, bahkan mau ditolak, mau dimasukkan ke jurang. Yesus menyelinap. Nah, jadi seperti itu juga. Kadang kita juga diusir orang, saudara, kalau kita mau ikut Tuhan. Nah, tapi dengar, ada apanya? Kalau begitu sulitkah ya ikut Tuhan? Nah, ini kata kuncinya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tapi yang bisa kita lakukan. Dia tahu semua itu sudah terukur dan semua itu bisa kita lakukan. Katakan amin. Iya kan? Bapak kita aja tidak mau tidak mau dia melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Hanya menurut kita yang tidak bisa. Iya kan? Sama seperti anak-anak. Ayo kerjakan PR-mu. Yang susah tidak pernah belajar dan lain sebagainya. Padahal karena tidak dikerjakannya. Tapi begitu dikerjakannya, wah, akhirnya dia bilang enak juga ya, katanya seperti itu. Jadi demikian juga dengan kita dalam mengikuti Kristus. Akan ada hal-hal yang sulit dan menurut kita terlalu sulit. Kalau kita pikirkan secara akal memang sulit. Lihatlah semua contoh-contoh dalam tokoh-tokoh Alkitab, hanya sedikit yang berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Siapa itu? Yesaya, ya. Hanya Yesaya, itu pun karena sadar dia berdosa. Waduh Tuhan, ampunilah aku kumpulan di orang-orang najis bibir, katanya. Ternyata nabi bisa juga di kumpulan najis bibir, ya. Akhirnya Tuhan ambil bara api, dicelupkan ke mulutnya, kudus mulutnya. Akhirnya dia katakan, dia melihat kemuliaan Allah, dan dia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yeremia, dia bilang, jangan Tuhan, masih muda aku. Musa, berat lidah aku Tuhan. Yeremia, macam mana nih Nabi Tuhan? Yunus, aduh, tambah lagi. Ya, siapa yang mau, saudara? Coba lihat dalam Alkitab, hampir tidak ada yang mau. Ya, beralasan semua, tidak pintar lah, yang masih muda lah, terlalu tua lah. Siapa yang mau mendengar aku? Ini bukan bicara kita bisa atau tidak. Kalau kita mau, Tuhan memampukan. Walaupun kita tidak bisa, Tuhan yang memberi kemampuan dan kita bisa melakukan segala hal. Katakan amin. Jadi jangan lihat dirimu, tapi lihat Tuhan yang menyertai engkau. Lihat Tuhan yang mengutus engkau. Lihat Tuhan yang menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, jadi dalam kita mengikuti Kristus itu kita harus terus belajar di dalam hal ini, yaitu menyangkal diri dan berusaha. Ya.
Bukan karena kita tidak sanggup, mampu kita, tapi kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Akhirnya kita serahkan semua kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi berkatnya? Yang menjadi berkatnya bagi kita, saudaraku, yang pertama, orang yang ikut Tuhan itu, walaupun di dalam penderitaan yang begitu sulit dan mengalami kesukaran yang luar biasa, kalau dia mengikut Tuhan, dia taat. Yang pertama, Tuhan katakan begini, aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepadamu. Katakan amin. Nah, walaupun kita susah, walaupun kita miskin, tapi damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang tidak bisa dibeli oleh apapun dari dunia ini, itu terus memenuhi daripada hidup kita. Amin, saudara. Makanya kalau kita pikul salib, saudaraku, jangan selalu menangis. Yang penting pikul salibmu, tapi tidak perlu harus menangis. Amin. Ada orang karena pikul salib, boleh saja begitu. Tapi bisa dapat tertawa memikul salib, boleh saudaraku. Yang penting kau pikul salib itu. Lihat itu, si Paulus sama si Silas itu ketawa mereka menghadapi salib itu. Iya kan? Barusan dia apa? Didera, diborgol, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi malamnya mereka apa? Malamnya mereka apa? Memuji memuliakan Tuhan. Itu praise and worship mereka. Bukan apa, ya Tuhan, mengapa begini, mengapa harus begini. Tidak begitu mereka. Tapi mereka nyanyinya seperti kita itu juga, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu mereka nyanyinya, saudara. Ya, tidak seperti bayangan kita. Waduh, apalagi kalau ada pengkhotbah ya, dibuat didramatisir lah itu. Kasihan sekali si Silas sama si Paulus itu, ngeri sekali di tempat yang gelap. Nah gitu, saudara, penuh dengan sukacita surgawi hidup mereka. Walaupun di tempat yang gelap malam hari, mereka praise the Lord. Gitu mereka. Ya, mereka bilang more. Itu mereka dancing. Itu mereka, saudara. Kenapa itu? Karena sukacita damai sejahtera Allah meliputi daripada hidup mereka. Katakan amin. Untuk apa kita banyak uang, banyak emas, banyak ini semuanya, tapi tidak pernah sukacita. Tapi orang-orang yang lihat itu susah-susah. Kalau Paulus itu kekurangan di segala hal, puasa terpaksa, didera orang, karam kapal dan lain sebagainya, tapi tidak pernah bersungguh-sungguh, penuh dengan sukacita. Di penjara pun dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Wah, luar biasa. Karena mengikuti Yesus, upah kita akan mengalami damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Diolok, dibenci orang, dianggap tidak apa, lalu kita mengalami sukacita. Memang berat pada awal-awal itu ya. Waktu kita belum ada kendaraan, jalan kaki pun maunya kita 2 kali. Iya kan? Pergi apa? Pelayanan. Tidak pernah kita pikirkan mau berapa PK kita. Kadang tidak ada, yang penting orang itu sudah terima Injil, udah sukacita luar biasa kita melayani. Sekarang saudaraku, udah ada mobil, udah ada ini. Nah, tapi enggan kali melayani, alasan kita banyak. Yang kelelahan lah, yang kecapean lah, dan lain sebagainya. Iya kan? Ayolah, bangkit lagi. Ingat, kita ini harus pikul salib, menyangkal diri, ikut Kristus. Ya. Amin, saudara? Amin. Nah, jangan dulu buru-buru kita mau melihat hasil. Pasti berhasil semua pelayanan kita itu. Nah, ada seorang pendeta di Skotlandia, saudara. Dia ditolak oleh jemaat itu, oleh penatua gereja, karena khotbahnya selalu menegur dosa. Udah ditolak di desa itu, supaya jangan melayani lagi. Udah mau pergi dia. Ya, gimana lah mau melayani orang sudah menolak kita, pengurus gereja yang menolak. Kan gitu. Tapi saudara, begitu dia mau pergi, dia selalu ingat kepada si James ini. Ya, karena pada waktu dia berkhotbah tentang persembahan yang hidup, supaya diserahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan, disiapkanlah persembahan, saudara. Jadi persembahan itu pakai talam, tidak seperti kita di sini kan. Nah, karena dia ada tempatnya, talam lah, piring besar. Nah, semua orang kasih persembahan, lalu terakhir datanglah si James ini, masuklah dia ke apa ini, injaknya apa ini. Injaknya dalam, marah kali pendeta itu. Dia bilang, apa kerjaan kau ini James? Kau injak persembahan, itu ke apa itu? Katanya,
Tidak kau hargai Tuhan, itu barang kudus. Dia bilang, Bapak pendeta dan harus menyerahkan seluruh hidup. Tidak ada aku punya apa-apa tuh. Pak pendeta, hanya jiwa ragaku ini kuserahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi padaku. Hanya itulah yang menjadi perhiburan bagi dia di desa itu. Tapi setia dan setia melayani. Akhirnya 1817 si James ini menjadi tenaga misi yang menangkan Afrika, saudara. Jadi kalau tidak setia, macam mana bisa melahirkan anak-anak ilahi yang luar biasa seperti itu? Amin, saudara. Nah, jadi tetaplah kita bertekun, tetap kita setia, percayalah bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak akan ada yang hilang di situ. Amin. Nah, jadi ini menjadi sasaran-sasaran kita untuk kita terus mengerjakan segala sesuatu karena kasih kita kepada Tuhan. Oke, baik. Kita lihat di dalam buku kita dengan cepat saja. Bisa Pak udah. Bisa Pak. Ya, 15 menit lagi ya. Oke, next. Ya, setelah itu menerima Kristus, Kristus yang sudah mengubah salib itu tadi adalah tanda kematian. Sampai hari ini pun salib itu sebenarnya artinya itu adalah lambang kematian, lambang tutup pada masa itu, ya. Orang yang disalibkan itu orang yang mati terkutuk. Nah, inilah yang sering dipakai oleh saksi Yehova menyesatkan orang-orang Kristen. Dia bilang, mengapain kalian percaya kepada Yesus? Yesus itu mati terkutuk, disalibkan. Datang pula kita yang tidak memahaminya ini kan, kita bilang iya juga ya. Ngapain diikut yang terkutuk? Kan gitu, tergantung disalib, mati terkutuk. Nah, baca semua apanya itu, maksudnya itu adalah Yesus rela mati terkutuk di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya menjadi diberkati. Dia rela menjadi kutuk agar kita diberkati. Nah, diubah oleh Kristus. Nah, setelah kita memahaminya itu dan kita mengalami kelahiran baru, kita harus pahami yang pertama, memikul salib merupakan keputusan mengikut teladan Yesus. Nah, siapa yang mau kita ikuti? Yesus yang menjadi teladan kita. Ya, Yesuslah yang menjadi teladan kita, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi Yesus yang menjadi teladan kita. Maka dengan kita pikul salib berarti kita mengambil keputusan untuk mengikut teladan Yesus. Yang kedua, yang salib. Nah, bagaimana supaya teladan pikul salib yang Yesus berikan, yang pernah diberikan kepada kita, itu akan berbuahkan apa? Kerendahan hati, kita akan mengampuni, dan juga kita konsisten di dalam kebenaran. Marilah kepada, bukan itu isinya itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu saudara, pikullah kuku yang kuasa, dan bebanku pun akan ringan. Jadi artinya gini, kalau kita tidak mau pikul salib, ya, kita tidak mau pikul beban yang daripada Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka pekerjaan itu akan menjadi berat, menjadi mandet. Nah, itu sebabnya Yesus tidak fokus kepada orang banyak, dia fokus kepada murid itu. Dia mengajarkan kepada murid, dia menduplikasi dirinya banyak-banyak di dalam dunia, yaitu melalui pemuritan. Nah, dirinya yang diduplikat, menjadikan orang lain seperti dirinya, itulah pemuritan itu. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti daripada dengan datang kepada Kristus dan mau memikul salib, ya, memikul kuk. Nah, jadi pada waktu kita pikul kuk itu, disitulah segala kebebasan kita yang kita serahkan kepada Tuhan, penundukan diri kita kepada Allah, perlahan-lahan itu menjadi mengikut Kristus. Tidak segampang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Orang jadi rendah hati tidak gampang itu. Apalagi orang yang baru bertobat, itu luar biasa kesombongannya itu. Ya, makanya Alkitab katakan penatua-penatua itu janganlah orang yang baru bertobat. Karena kenapa? Orang yang baru bertobat itu menggebu-gebu itu. Oh, haleluya, haleluya katanya. Orang tidak cocok, dia bilang,
neraka kau, sesat kau, gitu-gitu itu. Nah, harus sesuai dengan diadanya itu. Padahal dia mengerti banyak hal yang lain, dia hanya masih setingkat perasaan. Nah, masih tingkat dalam perasaan, belum lagi sampai kepada kehendak. Nah, jadi dengan kita mau menjadi murid, dengan memikulku, disitulah kita akan disitulah Kristus dia katakan bebanmu pun akan ringan. Jadi contoh seperti ini. Sini dulu, persejukilah sama kita. Nah, marilah kepada mari kita. Definisikan. Nah, akhirnya lega. Lalu setelah itu, itulah taruh tanganmu. Nah, kan pikul aku. Nah, dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati. Belajar kepada siapa? Padaku. Jadi kita belajar kepada siapa? Kepada Kristus. Ya, belajar kepada Kristus. Nah, jadi seperti ini. Katakanlah kami ketua kerbo. Ya. Contoh ya, jangan nanti kami kerbo ya. Ini contoh. Nah, jadi gini. Nah, saya senior, dia junior. Dia tidak tahu apa-apa, tapi harus membajak sawah. Nah, jadi apa yang terjadi? Dan dia harus ikut saya. Nah, ikut. Nah, dengan mau kalau dia melawan, makin beratlah pekerjaan itu. Atau siapa ini yang lebih tua, ini bisa ditendanginya aja. Ayo ikut. Nah, makin dia mau menurut, makin cepat pekerjaan itu makin apa? Nanti setelah dia sudah matang, nah dia harus menduplikasi yang lain. Seperti itu, akhirnya bebanmu pun ringan. Amin, saudara. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang gereja tidak mau melakukan itu. Kalau boleh dia sendiri semuanya, ya. Akhirnya muncullah satu orang super di dalam gereja itu. Nah, super berkhotbah, super mendoakan orang, super melayani, super menkonseling. Nah, akhirnya dia sendiri. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Nah, matilah dia. Tidak ada regenerasi. Mandek semua pekerjaan. Memang ada hal yang lain. Takut dia juga itu. Nanti kalau sama dia dengan saya, perhatian orang sudah kepada dia menjadi persoalan. Nah, tapi kita di sini tidak begitu. Amin. Amin. Saudara mau lebih hebat dari saya, itu kebanggaan saya. Nah, saudara lebih dipakai Tuhan soal ini. Nah, itu yang menjadi kerinduan kita. Makanya saya selalu bergumul. Tema-tema khotbah kita itu, siapalah di antara kami yang pas dengan ini. Makanya saya tidak mau menghormati orang tua itu. Saya yang mengkhotbahkannya itu karena saya lihat masih ada orang yang lebih pas mengkhotbahkannya itu. Makanya aku minta Ibu Siambaron, Ibu khotbah di sini, aku bilang, tapi tidak mau dia. Iya kan? Nah, jadi siapa yang lebih kuat dia di dalam nilai-nilai itu yang sudah melakukan? Itu maksudnya, bukan maksudnya kita langsung ditodong, bukan, tapi di mana kuatnya supaya lebih berkah. Amin. Nah, karena kalau saya nanti mengkorbankannya itu masih itu adik-adikku. Dia bilang begitu, kau aja malas sekali ke kampung. Mengkorbankan orang mulut kamu. Gitu katanya nanti, ya kan? Nah, Pak Agus karena sering ngajak mama makan, ya kan? Nah, mak gimana sakit ya ini. Wah, kalau ini cepat kali itu soal ini begitu, maka cocok dia mengkorbankannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir, wah dia biasa yang khotbah ini, yang ini. Enggak, saya bergumul untuk itu. Siapa yang bisa pas? Ayah, hamba-hamba Tuhan ini di sini apanya? Nah, sesuai dengan karunia-Nya. Nah, itu kalau model kayak saya. Nah, hidup pri, nah, kekudusan. Karena menurut saya hidup pri yang paling kudus. Khotbah kau hidup pri, ku bilang. Gara-gara aku bilang begitu, lama kali kami dapat satu leg, lebih setengah jam. Hanya gara-gara dipikir saya serius, bilang, apa lagi kurangmu? Kau sudah kumuridkan 2 kali, Mazmur sudah kita lewati. Khotbah saya, renungan tidak pernah khotbah topik, tapi ekspos terus apa adanya firman Tuhan itu. Tiap harinya kau berdoa di sini, tiap harinya ingin pujian lain lagi di rumahmu. Udah lebih kudus kau daripada itu semuanya. Khotbah kau. Tidak mau dia saudara. Ya. Nah, coba kalau dia ingin khotbah, saudara pun akan terheran-heran. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi bukan soal pasti dan lidah yang mau kita lihat di gereja ini, tapi di mana kematangan seseorang itu dari pas ke arah ini.
Janganlah curiga dengan saya. Amin. Nah, jadi itu yang mau kita lihat untuk ke depan. Ya, termasuk juga mungkin ada yang keberatan. Kenapa kelompok begini-begini? Ada yang keberatan, angkat tangan dulu. Oh, ada juga. Nah, maksud kita di situ karena ada proyek-proyek ketaatan kita, hak berutanya kita itu ada, ya kan? Nah, kalau saya buatlah temannya Ibu Everyday ini, Ibu Purba ini dengan Ibu Gembala, siapa yang kita kunjungi? Udah setengah mati dia datang dari sana, belum sampai sini udah telepon Pak Tinja. Tapi kalau kawannya Ibu Berta, ya udah di mana kalian ini? Dibilang dekatnya kami di lorong 7-nya, aman kedua ini. Ini yang maksud kita. Tidak ada hal yang lain. Jangan dulu langsung cepat curiga, ya, supaya bisa kita mengcounter daripada jemaat itu. Kasihan jemaat itu. Kalau hanya mengharapkan datang mereka ibadah minggu, kerelaan mereka kita tidak kunjungi, kita tidak konflik, tidak kita doakan, tidak kita backup mereka, tidak jadi nanti itu, ya. Sedangkan kita apakan terus itu masih adanya yang apa bersandiwara dengan kita, ya. Kayak kemarin kami pulang ibadah saudaraku, ada orang yang langsung lompat jauh, tidak tahu mau kemana dia lompat itu. Karena kenapa? Dulu di pagar tua dia janda, ya bapak-bapak di situ nyanyi-nyanyi, gitu. Rupanya tidak tahu dia kalau kita pulang, begitu kita pulang, ya, seperti itu modelnya. Nah, coba ini, kalau kita apa? Kalau kita tidak benahi mereka ini, kalau kita tidak bimbing orang-orang seperti itu, macam mana lagi nanti? Hanya puaskah kita apa? Hanya puaskah kita hanya himpunan orang banyak dalam gereja ini? Padahal mereka semua jadi sampah. Nah, itulah yang menjadi masuk-masuk kita ke depan. Amin. Nah, makanya sasaran kita ke depan ini persahabatan yang tulus itu terus kita jaga. Jangan saling mencurigai satu dengan yang lain. Kalau kita merasa ditegur dengan sangat keras, jangan langsung dipikirkan dia tidak menyukai kita. Apa maksud sesuatu di dalam hal ini? Nah, kita pahami itu. Nah, jadi seperti itulah harapan-harapan kita. Dan jangan langsung dimaknai sesuatu itu luar biasa kalau ada sesuatu yang terjadi. Amin. Orang muda, biarkan orang-orang muda menyelesaikan masalahnya. Remaja, anak-anak, kalau mereka ribut satu harinya mereka ribut. Habis itu sebentar lagi berkawan orang itu. Padahal masuk pula kita di dalam ribut kita. Nah, malulah kita kan. Nah, jadi biarkan aja permainan mereka mainkan. Yang penting jangan sampai mereka jambak-jambakan itu aja. Kita melihat, jangan sampai yang bisanya apa, tapi cepat berdamai, cepat ini ya, tidak usah terlalu kita tanggapi hal-hal yang apa terlalu luar biasa. Ya? Oke, jadi habis waktu saya. Oke, jadi konsisten dalam bertahan. Oke, satu lagi. Nah, memikul salib merupakan komitmen bersekutu dalam penderitaan Kristus. Nanti dibaca saja di Filipi 3 ayat yang ke-10 itu. Terus, memikul salib merupakan proses seseorang mampu tahan uji dalam iman. Tadi saya sudah jelaskan ini. Jangan langsung menyerah. Kalau pikul salib menyangkal diri, berat kali. Ingatlah selalu apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita yang tidak mampu kita lakukan. Bukan masalah saya bisa atau tidak bisa, tapi masalah kita taat. Pada waktu kita taat, kekuatan Allah menyertai kehidupan kita, dan kita pasti mengalami kemenangan. Itu yang paling penting. Amin, saudara. Apalagi jangan saudara membenci dirimu. Wah, macam mana kayak gini? Karena di situ begini. Nah, pernah jadi siapa yang baca itu ya? Jangan benci dirimu. Itu kerjaan orang lain. Amin. Amin. Ngerti maksudnya itu? Ngerti maksudnya kan, Ibu? Jangan kau benci dirimu, Ibu. Itu pekerjaan orang lain. Ngerti maksudnya? Hah? Ngerti? Nah, Ibu nggak usah sakiti lagi dirimu, karena itu bukan pekerjaan Ibu. Orang lain yang nanti yang akan marah. Itu pekerjaan orang lain, ya. Nah, jadi semua pun kita yang ada di sini. Amin, Pak Junta ya. Jangan sakiti dirimu ya. Itu pekerjaan orang lain, ya. Oke, kita teruskan.
Ya, memikul salib merupakan bukti bahwa kita sepikir dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Oke, kita lihat sekali lagi. Ya, apa yang harus apa yang harus kita lakukan pada waktu kita memikul salib dan kita mengalami ujian? Yang pertama, sabar dalam kesesakan dan terus bertekun dalam doa. Terus bertekun dalam doa. Di dalam berdoa jangan mendele. Ya, jangan katakan seperti kata Pak Gilbert itu ya. Saya juga berdengar lucu juga. Tuhan, masihkah Engkau mendengar doaku? Kalau Pak Gilbert katakan kalau aku Tuhan tampil gitu. Ya, kenapa? Karena Tuhan janji dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan berjanji bahwa Dia mendengar doa. Jangan berdoa seperti Tuhan masih kau dengarkan doaku, ya. Ditampilin Tuhan kita nanti ya. Oke, jadi tetap berdoa. Doa kita bagaimana? Tuhan, apa rencanamu di dalam kejadian ini? Seperti apa saya bersikap supaya namamu dipermuliakan di dalam hal yang kualami ini? Ya, itu yang harus sikap kita. Jangan menyerang orang, jangan menyalahkan situasi atau menyalahkan siapapun. Tapi tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan melalui peristiwa itu, dan apa yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, terus mengucap syukur dan bersukacita. Terakhir, tetap konsisten dalam kebenaran. Bukan berarti kita tidak sanggup, bukan berarti kita tidak mampu, bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Tapi karena kita tahu itu bukan kehendak Bapa, tidak kita lakukan. Kita kembalikan semuanya hanya kepada Tuhan. Itu yang menjadi kehidupan kita. Tuhan.